Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang akidah agama pra-Islam yang beranggotakan Sofia Nur Azizah, Maya Rohmawati, Unsa Zakiyah. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang definisi akidah. Definisi agama mencakupi segala bentuk dan segi kehidupan. Secara etimologi, agama berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata yaitu a dan gama. A artinya tidak dan gama artinya kacau. Jadi, agama dapat diartikan tidak kacau. Dimaknai sebagai institusi yang bisa membimbing manusia keluar dari ketidakberaturan hidupnya. Dalam bahasa Arab, agama dimaknai dalam dua lafaz. Pertama, ad-din, yang berartinya rendah, taat, dan tunduk. Diartikan juga pembalasan atau keterikatan pada syariat. Kedua, agama dilafatkan dengan kata al-milah, yang merupakan kata benda yang tidak memiliki asal kata. Kata milah sering disebut dengan nama seseorang dan tidak berdiri sendiri, serta biasanya digunakan untuk menunjuk kepada sekumpulan ajaran berbeda dengan kata din, yang dapat digunakan untuk menunjuk kepada satu atau beberapa perinciannya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan aliran kepercayaan pra-Islam, antara lain yaitu agama Yahudi. Sejarah tentang agama Yahudi, yaitu agama Yahudi merupakan salah satu dari agama Samawi, yaitu agama yang berdasarkan wahyu Allah. Agama ini telah ada sekitar 2000 tahun sebelum agama Islam turun. Orang Islam cenderung mengartikan sebagai agama yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai nabinya dan Taurat sebagai kitabnya. Ketika Tuhan memberikan Taurat kepada Musa, sebuah kitab suci yang intinya terdapat dalam 10 perintahnya, agama Yahudi secara resmi dimulai. Sepanjang sejarah perjalanannya, agama Yahudi dikenal dengan lebih dari satu nama. Ada 3 gelar yang disematkan pada mereka, yaitu Ibri, Israel, dan Yahudi. Aliran kepercayaan selanjutnya yaitu agama Nasrani. Lafaz Al-Nasoro merupakan salah satu yang paling jelas disinggung dalam Al-Quran. Lafaz tersebut ditemukan sebanyak 7 kali dalam surat Al-Baqarah, 5 kali dalam surat Al-Maidah, dan sekali dalam surat At-Taubah dan surah Al-Hajj. Pada dasarnya, Kristen sering disebut dengan menggunakan term Ahlu Alkitab atau orang yang diberi kitab, yang terdapat lebih dari 30 kali penyebutan dalam Al-Quran. Aliran kepercayaan selanjutnya yaitu kaum Sabi'in. Terdapat banyak pengertian yang disampaikan oleh para musafir mengenai kata Sabi'in ini. Salah satunya pendapat Mujahid yang dikutip oleh Ibnu Katsir. Sabi'in adalah segolongan Nasrani, Yahudi, dan Majusi yang tidak beragama. Oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa Sabi'in ini termasuk ahli kitab dan oleh karena itu dihalalkan memakan sembelihan mereka dan mengawini wanita mereka. Namun sebagian yang lain mengatakan bahwa Sabi'in ini bukan ahli kitab. Oleh karena itu, umat muslim dilarang memakan sembelihan mereka dan dilarang mengawini wanita mereka. Sabi'in adalah kaum di dekat Irak yang suka menangis, beriman kepada semua nabi, berpuasa 30 hari setahun, dan salat 5 kali sehari menghadap Yaman. Selanjutnya, kaum penyembah berhala atau paganisme. Bangsa Arab pra-Islam sebenarnya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa atau mempercayai satu Tuhan, tetapi jauh sebelum masuknya Islam, kemudian ajaran suci tersebut telah disesatkan oleh tahayul dan khulafat, termasuk kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala atau syirik. Penyimpangan ini dikenal sebagai wasaniyah atau penyembahan berhala atau gambar. Sejarawan Islam ternama Al-Sihristani menyebutkan jumlahnya ada 360 orang dan Hubal sebagai berhala-berhala paling terkenal di Ka'bah kala itu. Hubal dipercaya mampu mendatangkan hujan, suatu sifat ketuhanan yang berasal dari daerah pertanian. Kemudian agama Majusi. Agama Majusi atau Zoroastrianisme lahir di Persia dan dibawa oleh Zarathustra sekitar 600 sampai 583 sebelum Masehi. Agama ini berkembang pada abad ke-6 hingga ke-7 Masehi dan memiliki kitab suci Avesta. Bangsa Indo-Raya menyerbu Indo-Pakistan sekitar 1500 sebelum Masehi dan menulis Weda.
Sementara agama Majusi tetap kokoh di Iran hingga penaklukan Persia oleh bangsa Arab. Setelah itu, banyak penganutnya hijrah ke India, terutama Bombay. Sementara sebagian lainnya masuk Islam. Hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menyebutkan bahwa Islam berinteraksi baik dengan kaum Majusi tanpa memusuhinya. Baiklah, saya akan melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang agama Hindu. Jadi, agama Hindu sendiri pertama kali ada itu di India. Dan Hindu itu terbagi menjadi 4 zaman. Yang pertama ada zaman Weda, yang kedua ada zaman Brahmana, yang ketiga ada zaman Upanishad, dan yang keempat ada zaman Buddha. Nah, kitab Hindu sendiri memiliki kitab suci yang bernama kitab Weda. Nah, kitab Weda ini berarti pengetahuan yang suci. Jadi kitab Weda berisi ajaran-ajaran yang suci bagi para penganut agama Hindu. Nah, kitab Weda ini diturunkan langsung oleh Sang Hyang Widiwasa kepada para resi-resi. Nah, selain itu pula agama Hindu memiliki pokok-pokok ajaran yang terkumpul dalam Pancasarada. Nah, Pancasarada sendiri berisikan 5 bagian. Nah, yang pertama itu ada percaya pada adanya Tuhan atau Brahmana atau tadi Hyang Widi tadi. Dan yang kedua itu ada percaya pada Atman, atau Atman itu segala yang ada pada diri makhluk hidup yang membuat makhluk itu hidup. Nah, dan yang ketiga itu ada percaya pada Punarbawa, atau biasanya kita menyebutnya dengan reinkarnasi. Nah, dan yang keempat itu ada dan yang kelima itu ada percaya pada adanya moksa. Jadi moksa ini adalah segala sesuatu yang membuat manusia hidup, atau Atman tadi itu tercabut seluruhnya. Jadi manusia atau makhluk hidup ini akan kembali kepada Hyang Widi. Seperti itu. Dan agama Hindu juga memiliki beberapa konsep ketuhanan yang unik. Antara lain yaitu ada Nirguna Brahmana atau Tuhan tanpa wujud yang disebut juga dengan Brahman. Nah, dan juga ada Saguna Brahman, yaitu Tuhan yang dalam bentuk pribadi. Nah, ini juga biasanya dikaitkan dengan konsep Trimurti. Jadi, Trimurti ini adalah orang-orang Hindu itu memiliki 3 dewa kepercayaan yang biasa disebut dengan Trimurti. Yang pertama itu ada Dewa Brahman sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai dewa pengembali. Nah, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang agama Buddha. Jadi agama Buddha sendiri bermula dari seorang putra raja dari kerajaan Sakya yang bernama Siddhartha Gautama, atau biasa dikenal orang-orang dengan sebutan Buddha Gautama. Jadi Buddha Gautama ini lahir pada 560 Masehi. Nah, dan agama Buddha sendiri memiliki beberapa inti pokok ajaran yang terkandung dalam 4 kenyataan, atau biasanya disebut 4 kesunyataan. Kesunyataan yang pertama yaitu kesunyataan mulia tentang dukkha, yaitu dukkha itu biasanya disebut dengan penderitaan yang biasa, seperti sakit, tua, ataupun mati. Dan yang kedua ada kesunyataan tentang dukkha samudaya. Jadi dukkha samudaya ini merupakan penderitaan karena kegelapan hawa nafsu. Nah, dan yang ketiga itu ada kesunyataan mulia tentang dukkha nirodha. Jadi dukkha nirodha ini di mana seseorang harus menghilangkan penderitaan dan keinginan demi mencapai nirwana. Jadi dalam Buddha sendiri, nirwana itu merupakan tahta tertinggi dari kemuliaan atau kebahagiaan. Nah, dan yang terakhir itu ada magga. Magga ini merupakan hilangnya penderitaan dan keinginan dan tercapainya nirwana. Nah, seperti agama Hindu yang sebelumnya yang memiliki Pancasarada, agama Buddha juga memiliki Pancasila Buddhis, yaitu yang berisi beberapa larangan.
yaitu sila pertama itu sila dilarang membunuh, sila kedua sila dilarang mencuri, dan sila ketiga sila dilarang berzina, dan sila keempat sila dilarang berbohong, dan sila kelima sila tidak minum segala sesuatu yang mengakibatkan mabuk atau ketagihan. Seperti itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa agama mengatur keyakinan, ritual, dan etika manusia, memberikan panduan dalam hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam. Sebelum Islam, berbagai kepercayaan berkembang, termasuk agama Samawi seperti Yahudi dan Nasrani, serta animisme dan politeisme, mencerminkan keragaman pemahaman manusia tentang dunia dan makna hidup. Yahudi berpegang pada Taurat dengan ajaran moralitas dan hubungan khusus dengan Tuhan. Nasrani berpusat pada Yesus Kristus, menekankan kasih dan pengorbanan. Kepercayaan Sabi'in menunjukkan keragaman pemikiran, sementara bangsa Arab pra-Islam menyembah berhala seperti Hubal yang menyimpang dari tauhid. Hindu memiliki kitab Weda dengan konsep Brahman dan Trimurti, sedangkan Buddha mengajarkan jalan menuju pencerahan melalui konsep penderitaan dan pembebasannya. Agama Majusi memiliki kitab suci Avesta. Secara keseluruhan, kepercayaan sebelum Islam mencerminkan pencarian manusia akan makna hidup dan hubungan dengan kekuatan lebih tinggi, berperan dalam identitas, nilai, dan kehidupan sosial, serta spiritual. Terima kasih.